Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Martia, NPM A1A019111, kelas 6C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengajaran sastra yang diampuh oleh Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan pengajaran prosa. Materi yang pertama yaitu pengertian prosa. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Menurut Zainuddin 1991, prosa adalah pengungkapan peristiwa secara jelas dengan penguraian seluruh pikiran dan juga seluruh perasaan serta tidak terikat syarat-syarat tertentu dalam sebuah karya sastra. Prosa juga dibagi dalam dua bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya barat, dan prosa baru ialah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis prosa. Yang pertama, prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Ciri-ciri prosa lama yaitu yang pertama ada bersifat statis, yang kedua diferensiasi sedikit, yang ketiga bersifat tradisional, yang keempat terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat atau anonim. Yang kelima ada tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun. Yang keenam ada bahasanya menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional. Yang ketujuh ada sifatnya fantasis atau khayal. Jenis-jenis prosa yang kedua yaitu prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Ciri-ciri prosa baru yaitu bersifat dinamis, masyarakatnya sentris, bersifat rasional, bahasa tidak bersifat klise dan dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Diketahui siapa pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas, tertulis, memperhatikan urutan peristiwa, tokoh yang digunakan umumnya manusia. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk prosa. Yang pertama, prosa lama. Bentuk-bentuk prosa lama yaitu yang pertama, hikayat. Hikayat berasal dari India dan Arab, berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib. Dalam hikayat banyak mengambil tokoh-tokoh dalam sejarah. Yang kedua, dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan yang sama dengan novel atau cerpen. Dongeng adalah cerita yang dikisahkan tentang hal-hal yang tidak masuk akal atau tak mungkin terjadi. Yang ketiga ada cerita bingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi yang dituturkan oleh pelaku-pelakunya. Yang kedua, prosa baru. Bentuk-bentuk prosa baru yaitu yang pertama ada roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Dalam roman, pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Yang kedua ada novel. Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Yang ketiga ada cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan yang paling menarik. Yang keempat ada riwayat. Riwayat adalah suatu karangan prosa yang berisi pengalaman-pengalaman kehidupan pengarang sendiri atau autobiografi, atau bisa juga pengalaman hidup orang lain sejak kecil hingga dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Yang kelima ada kritik. Kritik adalah karya sastra yang menguraikan pertimbangan baik buruk suatu hasil karya dan memberi alasan-alasan tentang isi dan bentuk dan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. Yang keenam ada resensi. Resensi adalah pembicaraan atau pertimbangan atau ulasan suatu karya seperti buku, film, drama, dan lain-lain. Yang ketujuh ada esai. Esai adalah ulasan atau kupasan suatu masalah secara sepintas lalu berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Yang keempat yaitu pengertian pengajaran prosa.
Pengajaran adalah sebuah proses, cara mengajar atau mengajarkan sebuah perihal mengajar. Segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Pengajaran juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengajar atau guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Prosa adalah sebuah karya sastra atau tulisan yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan sebuah narasi. Jadi, pengajaran prosa adalah mengajarkan bagaimana para siswa melihat sebuah permasalahan kehidupan, kemudian dengan imajinasi dan kreativitas mereka bisa memancarkan pemecahannya. Materi yang kelima yaitu cara mengajarkan prosa. Kita sebagai guru bahasa Indonesia harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara mengajarkan prosa kepada siswa. Pengajaran prosa berarti mengajarkan bagaimana para siswa melihat sebuah permasalahan kehidupan, kemudian dengan imajinasi dan kreativitas mereka bisa memancarkan pemecahannya. Pengajaran prosa dalam hal ini, cerpen maupun novel selalu terkait dengan pengajaran unsur-unsur intrinsik karya sastra itu sendiri. Salah satu unsur intrinsik yang akan dibahas adalah plot atau alur atau jalan cerita, yang dimana pertama anak kita atau siswa disuruh melihat sebuah film atau sinetron, kemudian mereka diminta untuk mendata peristiwa yang ada. Misalnya, diminta untuk mengamati dan mendata sebuah peristiwa yang ada seperti film Ayah Kenapa Aku Berbeda. Anak bisa menangkap atau menemukan peristiwa dalam sebuah kehidupan. Durasi yang lama bisa kita niatkan bahwa film itu tidak hanya untuk mengajarkan masalah plot saja, bisa masalah yang lainnya. Jadi, hanya hari itu anak kita ajak untuk nonton film dengan tugas yang telah kita siapkan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.